Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Imam Fadoli. Di sini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ini adalah pertemuan pertama kita, ya. Oke, kita langsung saja menuju slide kedua. Dan di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya. Jadi ini adalah kemampuan yang harus kalian miliki setelah belajar tentang bab 1 ini. Kalian bisa baca sendiri ya masing-masing. Lalu kemudian ini adalah peta konsepnya yang akan kita pelajari di dalam bab 1 ini. Ya. Mulai dari nilai mutlak, ketidaksamaan dan persamaan, lalu kemudian ada ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya. Lalu kemudian ada penyelesaiannya. Bisa jadi tidak ada penyelesaian, bisa jadi juga tepat satu penyelesaian, dan banyak penyelesaiannya. Nah, bicara tentang nilai mutlak atau nilai absolut, ya. Apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak atau nilai absolut? Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membaca atau mendengar, atau bahkan ada juga yang belum sama sekali. Dalam masalah nyata, kata nilai mutlak atau nilai absolut itu muncul saat kita akan menghitung jarak atau selisih letak dua benda atau orang, menghitung luas, volume, panjang atau besaran lain dalam dunia teknologi. Nah, secara jelas, nilai mutlak suatu bilangan real pasti bernilai bilangan real positif. Oke, sebagai ilustrasi, perhatikan ilustrasi berikut ya. Di sini Yanto bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, Yanto melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, dari posisi diam, ini misalnya adalah Yanto, ya. Berarti dari posisi 0, dia ke depan 2 langkah, ya. Berarti dia berjalan ke depan 2 langkah. Lalu kemudian 3 langkah ke belakang, berarti dia mundur lagi ke belakang, ya. Lalu kemudian 2 langkah ke depan, 2 langkah lagi ke depan, lalu kemudian 1 langkah ke belakang, mundur lagi, dan 1 langkah lagi ke belakang. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari ilustrasi dapat dilihat perpindahan Yanto dari awal, ya, dari titik awal, posisi awal yaitu titik 0, itu hanya berpindah 1 langkah saja ke belakang sebetulnya. Ya, dari awal di sini itu hanya 1 langkah saja ke belakang. Ya, atau bisa kita uraikan plus 2, ya, atau plus itu tidak usah ditulis plusnya, 2 ditambah min 3, ya. Min ini menandakan bahwa dia bergerak ke belakang atau berlawanan arah. Lalu ditambah 2, ditambah min 1, ditambah lagi min 1. 2 ditambah min 1 plus ketemu min jadi min. Jadi 2 dikurang 3 min 1, utang 1 ditambah 2 itu min 1, lalu kemudian min 1 lagi, lalu kemudian min 1 lagi. Jadi hasilnya adalah min 1. Ya. Jadi sebetulnya si Yanto itu hanya berpindah ke belakang saja, ya. Tetapi dalam konsep mutlak, ya, atau nilai mutlak, yang kita hitung itu bukanlah arahnya, ya, tetapi berapa sih banyaknya jumlah langkah Yanto dari posisi awal ke sampai posisi akhir, ya. Jadi kalau kita hitung banyaknya langkah itu kan berarti 2 langkah, ya, nilai mutlak 2, lalu kemudian
mutlak min 3 ditambah lagi mutlak 2 ditambah mutlak min 1 ditambah mutlak min 1, atau sama dengan 9, atau bisa disebut dikatakan perpindahan Yanto dari posisi awal sampai posisi akhir adalah 9 langkah ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau nol adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Jadi kata gampangnya itu nilai mutlak itu adalah nilai yang bernilai positif ya. Jadi misalkan ini ada definisi 1.1, misalkan X bilangan real mutlak X ya. Jadi ini adalah notasi nilai mutlak ya. Di sini dibatasi dengan kurung tegak, dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan mutlak X sama dengan X jika X nya lebih besar sama dengan 0 dan min X jika X nya lebih kecil dari 0. Contoh, berapa sih nilai mutlak dari min 2? Yaitu adalah 2 ya. Jadi tadi ingat ya, jadi nilai mutlak itu adalah nilai yang bernilai positif. Jadi awalnya dia negatif, dia berubah menjadi positif. Mutlak 0 yaitu adalah 0 ya, kalau 0 itu adalah bilangan netral. Lalu kemudian mutlak min 2 ditambah 3, utang 2 dibayar 3, berarti 1, nilai mutlak 1 sama dengan 1. 2 dikurang 2 dikurang 10 ya, sama dengan mutlak min 8. Nah, di sini ada tanda mutlak berarti sama dengan 8. Min 1/2 ditambah min 1/3 sama dengan, jadi ini kita ubah dulu menjadi positif, jadi 1/2 tambah 1/3 hasilnya adalah 5/6. Mutlak min 2 dikurang mutlak min 1 ditambah mutlak min 3, yang tadinya negatif jadi positif. 2 dikurang 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Oke, selanjutnya ada persamaan nilai mutlak linier satu variabel ya. Oke, perhatikan persamaan berikut. Di sini ada 4 persamaan ya. Ada nilai mutlak X plus 1 sama dengan 4, nilai mutlak 2X min 5 dikurang 3 sama dengan 0, nilai mutlak min 6X plus 2 sama dengan 8, dan nilai mutlak 3X min 2 sama dengan nilai mutlak X min 4. Nah, tiap persamaan tersebut memiliki variabel linier, yaitu variabel X ya. Di sini misalkan X, dan berada dalam tanda nilai mutlak ya. Ingat, tanda kurung tegak ini menandakan bahwa ini adalah nilai mutlak. Persamaan demikian itu disebut persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak, atau akan kita sebut dalam pembelajaran ini adalah persamaan nilai mutlak ya. Oke, di sini ada penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk nilai mutlak fx sama dengan a. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mutlak fx sama dengan a. Oke. Jika a-nya positif ya, jadi nilai a ini jika ini positif, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan a atau fx sama dengan min a atau negatif a ya. Lalu yang kedua, jika a-nya negatif ya, jika nilai a-nya negatif, maka dia tidak mempunyai penyelesaian atau ditulis dengan himpunan kosong ya. Ini cara penulisannya. Jadi kalau si a-nya ini negatif, ya udah nggak usah dikerjakan karena dia tidak memiliki penyelesaiannya. Atau kalian bisa tulis jawabannya dengan lambang ini atau notasi ini. Contoh, selesaikan persamaan berikut. Nomor 1, mutlak x plus 3 sama dengan 8. Oke. Ingat tadi ya, di sini ya ada dua bentuk ya. Lihat dulu a-nya, berarti yang sebagai a-nya ini adalah ini 8. 8 ini positif atau negatif? Ternyata positif. Nah, berarti ada penyelesaiannya. Ini caranya. Oke, langkah yang pertama lihat fx sama dengan a. Oke, berarti
ini adalah sebagai fx dan 8 ini sebagai a-nya. X plus 3 sama dengan 8. X sama dengan 3 nya pindah ruas jadi min, ya awalnya plus jadi min. 8 dikurang 3 adalah 5, sehingga X sama dengan 5. Lalu yang kedua adalah fx sama dengan min a. Berarti fx sama dengan min a, berarti X plus 3 sama dengan, nah 8 ini menjadi negatif, ya negatif 8, sehingga X sama dengan negatif 8 dikurang 3. Jadi X nya sama dengan negatif 11. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 11, ya. Atau bisa ditulis HP-nya atau himpunan penyelesaiannya min 11,5, ya. Jadi penulisan HP ini ditulis dimulai dari yang paling kecil nilainya, ya. Lalu kemudian nomor 2. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 13. Lihat 13-nya positif atau negatif. Ternyata positif, berarti ada penyelesaiannya. Caranya sama, fx sama dengan a, berarti 2x min 1 sama dengan 13. 2x sama dengan min 1 pindah jadi plus, berarti 13 plus 1, sehingga 2x sama dengan 14. X sama dengan 14. Nah ini 2 nya pindah jadi pembagian, ya. Ini 14 dibagi 2 sama dengan 7, jadi x nya adalah 7. Yang kedua, fx sama dengan min a, sehingga 2x min 1 sama dengan min 13. 2x sama dengan min 13 ditambah 1, berarti 2x sama dengan utang 13 dibayar 1, berarti min 12, sehingga x sama dengan min 12 dibagi 2, x sama dengan min 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya min 6,7, ya. 3. Nilai mutlak X plus 9 sama dengan min 3. Lihat A-nya positif atau negatif. Nah soal nomor 3 ini A-nya adalah negatif atau min, ya. Berarti tidak mempunyai penyelesaian, ya. Jadi karena nilai A atau bilangan di ruas kanan bernilai negatif, maka persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Maka jawabannya dapat ditulis dengan himpunan kosong, ya. Ini cara penulisannya atau notasinya. Berbeda. Sini mutlak 4x min 5 ditambah 7 sama dengan 10. Oke. Caranya adalah kita harus ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk yang baku, ya. Fx sama dengan A. Oke, lihat fx min 5 sama dengan, nah plus 7 nya pindah ruas ke kanan jadi min 7, sehingga didapat 4x min 5 sama dengan 3. Nah ini sudah bentuk bakunya. Nah kalau sudah ke dalam bentuk ini berarti kan sama dengan bentuk soal sebelumnya, ya. Berarti langkahnya pun sama kayak yang tadi. 4x min 5 sama dengan 3. Jadi 4x sama dengan 3 ditambah 5, 4x sama dengan 8. Nah x sama dengan 8 dibagi 4, berarti x sama dengan 2. Lalu kemudian 4x min 5 sama dengan min 3. Oke. Berarti 4x sama dengan min 3 ditambah 5. 4x sama dengan utang 3 dibayar 5, berarti 2. Sehingga dapat x sama dengan 2 dibagi 4, atau disederhanakan menjadi x sama dengan 1/2. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya adalah 1/2,2. Ya, jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 4, ya. Jadi ingat ya, tadi caranya adalah diubah dulu ke dalam bentuk bakunya.